Baik, selamat pagi, Sar. Selamat pagi Maria. Eh, Sebelumnya terima kasih atas kesempatan dan waktu yang diberikan kepada saya. Saat ini saya ingin mewawancarai Sar terkait dengan masalah-masalah yang sering terjadi, khususnya mengenai paradoks kemakmuran. Iya. Untuk pertanyaan yang pertama, apakah Sir menganggap masalah mengenai paradoks kemakmuran itu penting? Jadi begini maksudnya. Yang disebut dengan paradoks itu artinya sesuatu yang tidak sejalan kan. Ya, yang istilahnya satu positif satu negatif itu namanya Iya. paradoks. Nah, yang terjadi sebetulnya harus kita pahami itu pemahaman ya. Bagaimana kita memahami realitas itu ya. Iya. Misalnya kalau kita bilang kemakmuran. Ya, Kemakmuran itu kan sebuah kata benda ya, dan sesuatu yang harus dibangun. ya, Jadi bukan sesuatu yang serta-merta terjadi begitu. ya, Misalnya kalau kita mau makmur berarti kan harus disiapkan itu langkah-langkahnya. Pertama, ya, pendidikan. ya, Pendidikan yang bermutu yang menghasilkan karakter yang bermutu. Nah, biarpun orang lulusannya tinggi, kalau karakternya kurang bagus, nanti kan tidak bisa dia membangun hidup yang baik. ya, Apakah misalnya kalau dia jadi pengusaha, apakah hanya cukup berbicara mengenai keuntungan? ya, Bagaimana kalau dia dapat keuntungan dengan cara yang curang? Kan harus dibekali dengan karakter yang positif, ya. bahwa kalau kita misalnya jadi pengusaha harus jujur. Oh, ya, Kalau barangnya asli kita bilang asli, kalau barangnya tidak asli kita bilang tidak asli. Nah, beri orang pilihan. Saya pikir begitu. Ini soal konsep pemahaman begitu. baik, Sir. Kemudian, apakah menurut Sir masalah mengenai paradoks kemakmuran ini dianggap penting oleh masyarakat yang lain? Jadi sekali lagi ini kan soal pemahaman. Ada Iya. orang yang menganggap penting, ada yang tidak penting. Ini soal kepedulian. Iya, Bagi orang yang sangat peduli bilang itu mungkin paradoks. Tapi kan sekali lagi kita melihat itu bahwa di mana paradoksnya? Apakah hanya sebagai statement atau realitanya? Ya, jadi yang mau dibangun ini bukan konsep kata-kata, tapi adalah konsep pemahaman hidup yang real, yang nyata, ya. Jadi orang harus memahami makmur itu artinya apa? Makmur bahwa dia secara ekonomis bisa memenuhi semua kebutuhannya, apapun yang dibutuhkan ada, ya kan? yes. Tapi sekarang kan orang mau hidup seperti itu dengan cara apa saja, itu kan salah, ya. Jadi kalau kita mau sungguh makmur kan harus mempersiapkan dari awal, tidak mungkin 1 tahun langsung kita makmur. Ada orang puluhan tahun bahkan sudah mau mati baru makmur, kan begitu. Yes, Sir. Eh, Baik, kira-kira kebijakan apa yang memang jika belum ada yang harus dibuat untuk menangani masalah mengenai paradoks kemakmuran ini, Sir? Ya, jadi sebetulnya itu kan pertama kita bilang itu sosial media. Ya, Jadi konsep pemahaman yang benar kepada masyarakat yang objektif. Yang berikut itu pada orang-orang yang berkepentingan mengambil kebijakan-kebijakan baik di institusi pemerintahan maupun swasta. Mereka lah itu yang harus membuat kebijakan-kebijakan dan ditindaklanjuti dengan sikap hidup yang benar, ya. Nah, jadi kita tidak terbatas hanya pada konsep-konsep saja, tapi yang dibutuhkan itu bagaimana diimplementasikan. Misalnya masyarakat pedesaan, misalnya atau pertanian, maka di sana harus dilihat apakah mereka punya lahan pertanian. Kalau punya lahan pertanian, apakah mereka punya bibit-bibit yang cocok untuk tanamannya itu. Nah, kalau misalnya cocok, apakah ada teknologinya bagaimana supaya menghasilkan yang lebih bagus? Apakah ada tenaga ahli yang cukup untuk itu? Jadi semua bidang itu dibutuhkan suatu kepenuhan atau kelengkapan seluruh jenjang prosesnya. Itu harus dipenuhi. Ya, silakan. baik, Sir. Nah, jika memang kebijakan untuk menangani masalah tersebut sudah ada, kira-kira keuntungan apa yang didapatkan dari kebijakan tersebut? Ya, keuntungannya kan pertama, kalau masyarakat itu sadar tentang nilai-nilai kebersamaan yang positif, maka itu kan mempengaruhi keseluruhan. Ya, jadi ini yang mau dibangunkan konsep pemahaman yang tepat, kemudian cara menghidupinya juga tepat dalam komunitas. Jadi dalam masyarakat itu kan terjadi namanya fragmentasi. Ada orang yang pemahamannya sudah sangat bagus, ada pemahamannya bagus, ada yang cukup bagus, ada yang kurang bagus. Nah,
bagaimana ini disesuaikan supaya yang kurang bagus ini punya pemahaman yang sudah lebih bagus. Nah, itulah pentingnya pendidikan. Dan pendidikan bukan hanya pendidikan formal, penting pendidikan keluarga, pendidikan dalam komunitas-komunitas. Komunitas itu ada komunitas masyarakat, ada komunitas misalnya keagamaan, dan tokoh-tokoh masyarakat itu harus selalu memberikan contoh. Kalau ada contoh misalnya hidup sesuai dengan kebutuhan, maka jangan kita gengsi, ya jangan kita ikut-ikutan melihat orang hebat, kita juga mau, tapi kemampuan kita nggak mampu. Jadi harus itu bersinergi antara kemampuan dan kebutuhan kita. Maka di situ pentingnya namanya pemahaman hidup untuk hidup secara objektif juga berdasarkan fakta-fakta yang ada. Tentu saja setiap orang itu punya impian, punya harapan yang lebih baik. Tapi itu harus ditempuh dengan cara-cara yang benar. Baik, Sir. Untuk kerugian yang mungkin muncul dari kebijakan tersebut kira-kira seperti apa, Sir? Ya. Kerugian itu misalnya kalau implementasi dari kebijakan itu salah, maka pasti banyak yang dirugikan. Ya toh? Tapi kalau itu sesuatu yang baik dan orang tidak melakukannya, ya pasti merugikan dirinya sendiri kan. Jadi misalnya kebijakan-kebijakan pemerintah yang ada saat ini itu kalau misalnya sudah disosialisasikan dengan benar, masyarakat sudah memahami dengan benar, tinggal itu pelaksanaannya, ya. Dan untuk pelaksanaan itu perlu ada namanya kontrol, ada pengawasan. Nah, ini yang lemah kita di Indonesia. Sesuatu yang baik tidak diawasi, tidak dikontrol, sehingga ya hasilnya juga tidak maksimal. Itu penting. Kemudian adakah kemungkinan kebijakan tersebut dapat diperbaharui, Sir? Ya, namanya kan kita ini hidup dinamis. Jadi perlu selalu ada keterbukaan. Jadi setelah kita melakukan suatu kebijakan dan kita melihat ada keterbatasan, ada kekurangan sana sini, maka kita perlu sigap, tanggap untuk mengadakan refleksi, evaluasi, memperbaharui itu secara bersama-sama untuk kepentingan hidup yang lebih baik. Jadi selalu ada namanya dinamika, ada keterbukaan, dan tidak boleh kita istilahnya bersifat kaku, ya, tertutup, tidak bisa. Di zaman sekarang kalau kita mau maju harus terbuka dan siap berkolaborasi, bekerja sama dengan siapapun. Jadi kalau ada masukan-masukan dari masyarakat untuk kemajuan-kemajuan, itu harus diterima dengan senang hati, harus didukung. Kemudian terkait dengan kebijakan tersebut, kira-kira itu perlu diganti, Sir? Jadi kalau misalnya itu tidak menguntungkan masyarakat, ya harus diganti, harus diperbaiki, minimal direvisi. Baik, Sir. Apakah dalam masyarakat ditemukan adanya perbedaan-perbedaan pendapat berkenaan dengan dibuatnya kebijakan tersebut? Nah, itu sangat umum bahwa tidak ada kebijakan yang diterima 100%. Tapi tidak ada juga kebijakan ditolak 100%. Mengapa? Sekali lagi bergantung pada pemahaman orang. Ya, kalau dia memahami esensinya, substansinya dengan baik, dia pasti akan mendukung. Tapi kalau dia tidak mengerti, ya harus dia diberi pemahaman. Jadi itu hal yang wajar dalam masyarakat kalau terjadi tidak punya konsep pemahaman yang semua sama. Karena pertama, latar belakang orang berbeda, pendidikannya berbeda, pengalamannya berbeda, pengetahuannya berbeda, banyak hal yang berbeda, dan itu mempengaruhi orang untuk bersikap. Kemudian di mana kira-kira dapat diperoleh lebih banyak informasi terkait mengenai masalah paradoks kemakmuran ini, Sir? Sekarang ini kan sosial media banyak, ya. Tentu saja kita bisa menghubungi para pakarnya, pakar di bidangnya, para ahli di bidangnya. Dan sekarang ini ada begitu banyak lembaga-lembaga independen, mereka bisa memberikan masukan-masukan, termasuk misalnya kebijakan pemerintah. Ada lembaga yang sangat kritis, ya. Tapi tidak bisa dipungkiri bahwa ada juga lembaga-lembaga yang hanya istilahnya bersuara ketika ada kepentingan. Ketika misalnya walaupun kebijakan itu tidak benar, tetapi dia sudah dapat keuntungan, dia tidak bersuara lagi. Itu fakta. Ya. Nah, yang paling banyak dalam masyarakat itu, yang paling banyak berteriak, itu ketika dia tidak dapat apa-apa. Tapi setelah dia dapat apa-apa, biasanya itu dia takar, dia punya kritik. Ya. Tapi yang benar adalah bahwa
Tidak boleh kita berhenti mengkritik demi kebaikan walaupun tidak dapat apa-apa. Iya, iya, Sir. Baik, terima kasih atas jawaban yang telah diberikan oleh Sir. Semoga dapat menjadi bahan untuk menyelesaikan tugas wawancara saya. Ya, Terima kasih, Sir. Ya, Terima kasih atas kesempatan. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ada gunanya, bisa bermanfaat mendukung proses studinya. Ya. Sukses selalu Ya, terima kasih, Sir. Selamat pagi. Ya, pagi.